application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesia. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya kembali bersama Pak Alfa, seperti biasa, bincang-bincang mengenai trading forex. Apa kabar Pak Alfa? Baik Pak. Apa kabar Pak? Baik. Kita rencananya hari apa tuh ya? Hari Rabu ya. Sebentar nih, saya lihat jadwalnya nih. Kita mau ada seminar lagi karena pada waktu itu ada beberapa orang yang nggak sempat ikut walaupun sudah daftar. Hari Selasa, sorry. Selasa, tunggu sebentar. Ya. Bukan, sorry. Tanggal 1 Agustus. Mohon maaf. Hari Kamis. Ya. Tanggal 1 Agustus, hari Kamis, kita kembali akan buat lagi seminar tentang trading forex. Ya. Nah, kita sudah jalan berapa? 14 bulan ya di broker Monex, salah satu broker terbaik lah di Indonesia, apalagi untuk urusan micro lot. Ya, dia kebetulan juga yang pertama di Indonesia. Oke, Pak Alfa, kira-kira apa ya yang akan Pak Alfa bahas nih di seminar 1 Agustus mendatang di hari Kamis? Iya, seperti biasa kita akan memberikan edukasi ke masyarakat ya tentang investasi bodong ya. Seperti biasa image Pak Chandra kan tentang investasi bodong ya. Dan tentunya kita membahas sedikit tentang trading forex. Kenapa trading forex itu masih banyak stigma jelek di masyarakat. Nah, seperti itu Pak. Oke. Iya, saya sering ketemu lah ya beberapa teman saya ketika saya bilang bahwa tidak semua yang menawarkan trading forex itu bodong gitu ya. Memang betul waktu itu kita tahulah masyarakat jadi otomatis ya. Ada seperti NEN 89, DNA Pro, ATG, Fin 888, Viral Blast, Fahrenheit, dan lain-lain. Ya, yang berkedok trading forex dengan menggunakan robot canggih yang ujung-ujungnya membawa kabur uang masyarakat. Sehingga sekarang kalau kita bicara mengenai trading forex, orang takut gitu. Jangan-jangan Pak Chandra sekarang juga main investasi bodong gitu ya. Ya nggak mungkin lah saya main investasi bodong ya. Kita sudah buat podcast seperti ini udah berapa? 14 kali ya. Artinya kita sudah jalan 1 tahun lebih di broker lokal yang berlisensi Bapepti. Ya jauh lah dari tipu-tipu ya. Nah, kalau saya nggak salah lihat, saya intip-intip nanti Pak Alfa mau cerita misalnya rahasia jatuh bangunnya lah ya, kita sebut gitu ya. Pak Alfa kan kalau saya tahu kan 3 tahun pertama trading itu ancur-ancuran gitu ya. Ini kan udah sering kita share ya. Kemudian Pak Alfa ada belajar trading forex yang benar gimana. Itu pun tidak langsung selalu cuan. Tapi karena Pak Alfa konsisten, trading sudah 10 tahunan kali ya gitu ya. Nah, di 3 tahun terakhir Pak Alfa sudah menggunakan expert advisor yang Pak Alfa buat sendiri. Tentu di situ saya yakin Pak Alfa memasukkan satu, sebut saja pengalaman-pengalaman ya, sehingga Pak Alfa punya sebuah tanda kutip kita sebut algoritma. Kemudian juga ada beberapa strategi yang setahu saya di setiap seminar itu Pak Alfa terangkan. Nah, apalagi nih Pak, biasanya orang yang pertama kali main forex itu kebanyakan hancur gitu ya. Mohon maaf seperti Pak Alfa 3 tahun pertama gitu ya. Nah, kebanyakan orang-orang yang main trading forex kenapa itu jadi momok gitu ya. Setiap kali saya sebut, enggak lah, saya nggak main itu bohong, itu bikin orang kehilangan uang gitu ya. Ada teman saya pernah kerja di broker, dia bilang begini Pak, dari 10 orang yang trading forex, 8 pasti rugi kan. Wah, saya pikir 8 pasti rugi, 2 untung gitu ya. Enggak, 2 bangkrut katanya.
Artinya dengan kata lain, sedemikian jeleknya industri trading forex sehingga nggak ada yang bisa menang. Nah, ini kira-kira gimana Pak hubungannya dengan sebut saja expert advisor yang Pak Alfa sudah jalankan selama 3 tahun terakhir. Kenapa bisa sukses gitu ya selama 3 tahun terakhir ini? Bisa di-sharing Pak? Oke, jadi gini, kalau pengalaman pribadi ya, saya selama 3 tahun pertama itu kenapa bisa 3 tahun pertama itu saya banyak mengalami kerugian ya, karena pada dasarnya sebenarnya orang dikenalkan ya, mayoritas orang dikenalkan trading forex itu karena iming-iming profit, Pak. Jadi kalau saya lihat mayoritas ya yang beredar di masyarakat ya, orang mengenal trading forex itu karena iming-iming profit, Mau cepat alias kaya iming-iming gitu ya? cepat kaya. Mau cepat kaya. Iya, iya. Jadi jika ingin cepat kaya maka trading forex gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari suatu investasi, itu kan namanya investasi itu pasti high risk high gain. Berarti orang selalu terpaku dengan cepat kayanya. Padahal di balik cepat kaya itu resikonya adalah cepat miskin. Kan seperti itu, Pak. Cuma kan orang kan selalu terpaku karena ingin profit yang gede, ya ingin cepat kaya. Ya karena itu. Sehingga banyak orang terjerumus tanpa mengindahkan resikonya. Seperti itu. Jujur, waktu saya mengenal pertama kali trading forex, saya bilang, waduh, ini bisnis enak banget, Pak. Kenapa? Karena kita tinggal klik-klik, itu sudah dapat duit. Gitu. Kita tinggal klik-klik, cuma tebak-tebak harga, itu sudah dapat duit. Padahal sebenarnya bukan hanya sekedar tebak-tebak harga. Kita juga pastikan di balik tebak harga itu kan butuh analisa. Nah, kalau tebak harga berarti kan ujung-ujungnya sama aja dengan judi, Pak. Nah, cuma kan kalau pembahasannya judi kan panjang, Pak. Sampai pagi pun itu tidak tidak akan ada habisnya, Pak. Saya pernah berdebat dengan orang mengatakan bahwa trading forex ini judi, itu 4 jam tidak selesai-selesai, Pak. Karena dia menyampaikan apa namanya tentang agama lah dan sebagainya ya. Memang pandangan setiap orang kan berbeda, Pak, soal itu. Jadi memang saya juga kan nggak bisa memaksakan pendapat kita kan ke orang. Nah, makanya di setiap seminar pun saya selalu jelaskan bahwa trading forex ini tidak cocok untuk semua orang. Ya, sama halnya kalau misalnya mungkin kita buka bisnis kuliner. Emangnya kalau kita buka bisnis kuliner, kita mengajak orang, apakah semua orang cocok? Kan belum tentu juga, Pak. Jadi masing-masing orang kan pasti kita ada apa namanya, ada kegemarannya masing-masing, ada yang kesukaannya di bidang apa seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat di lapangan ya, banyak orang yang terjun ke dunia forex karena itu, Pak, ingin cepat kaya. Mayoritas seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin cepat kaya, ingin profit gede, itu mending trading forex. Karena apa? Karena tinggal klik, tidak usah bekerja, tidak ada bawahan, tidak ada bos, itu sudah bisa langsung cuan. Kan seperti itu. Kita tidak perlu pikir gaji dan sebagainya, tidak perlu pikir pegawai, karena kan kalau bisnis kita bicara berwirausaha ya. Apalagi kalau bisnismen itu kan pasti memikirkan segala-galanya, Pak ya. Mulai dari gaji, karyawan, belum lagi sewa gedung dan sebagainya, maintenance gedung dan sebagainya kan ada banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan jika kita berwirausaha seperti itu. Ya, saya pun juga pernah terjun di wirausaha, Pak. Gitu. Oh. Jadi setidaknya pernah pengalaman lah di bisnis itu. Kenapa saya akhirnya memilih trading forex pada waktu itu ya karena itu ingin cepat kaya. Walaupun sebenarnya sempat pada saat itu frustasi juga karena waktu itu kan loss cukup gede ya. Loss cukup gede itu waktu itu hampir 2M lah waktu itu. Saya loss di 3 tahun pertama itu hampir 2M. Loss cukup gede, sempat frustasi, cuma saya bilang, kenapa saya mau terjun lagi kembali di bisnis forex? Karena saya menganggap bahwa bisnis forex ini pada saat sudah terjadi loss itu ya, walaupun tadi awalnya saya menganggap bahwa bisnis forex ini bisnis cepat kaya. Tetapi setelah 3 tahun, ya, walaupun sudah terjadi loss, apakah saya menganggap bisnis forex ini bisnis cepat kaya? Tidak. Tapi kenapa saya masih memilih untuk tetap melanjutkan? Ya, karena saya menganggap bahwa pekerjaan apapun itu pasti ada resiko. Saya menekuni bisnis forex karena bisnis ini likuiditasnya sangat tinggi, Pak. Jadi kalau misalnya kita mau
beli atau jual kapanpun bisa. Ya, berbeda mungkin kalau misalnya, ya sorry itu saya, misalnya kita jual bisnis properti atau mungkin bisnis yang lain ya. Saya nggak merendahkan bisnis yang lain, misalnya bisnis properti atau misalnya kita buka toko. Kita kan buka toko bahan bangunan, kita kan pasti stok barang. Nah, untuk mencairkan kembali dalam bentuk uang berarti barangnya harus kita jual. Kan seperti itu, Pak. Kita bisnis kuliner, kita pasti beli bahan dulu, ya. Kemudian jika kita untung, berarti barang tersebut harus terjual. Itu kan namanya likuiditas, Pak. Artinya bagaimana likuiditas barang tersebut supaya bisa cair. Apalagi kalau misalnya kita properti, kita beli rumah misalnya 1 miliar. Terus kita mau jual 1,5 miliar, kan belum tentu kita bisa jual seharga itu, kecuali memang peminatnya ada. Ya, seperti itu. Sedangkan kalau di trading forex, kita mau jual di berapapun dan kapanpun, itu pasti peminatnya selalu ada. Ya. Ya, contoh nyata begini, Pak. Misalnya saya pernah beli dolar mungkin di harga 12.000. Kita bicara 12.000. Terus saya beli dolar di bank, anggaplah bank BCA lah. Yang paling gampang lah bank BCA. Saya beli dolar, Pak, di 12.000. Terus sekarang kan dolar udah 16.000, Pak. Nah, saya punya nih misalnya 1.000 dolar. Saya bawa ke bank BCA. Saya tanya ke bank BCA, saya mau jual nih dolar 16.000. Apa dolar saya ada 1.000 dolar, saya mau jual. Apakah bank BCA akan mengatakan, saya nggak mau beli dolarmu sudah terlalu tinggi. Apakah bank BCA akan mengatakan seperti itu, Pak? Menurut Bapak? Tidak. Pasti bank BCA akan bilang, kenapa? Ya pasti dibeli lah. Nah, pasti nggak mungkin Bang BCA, oh nggak, saya nggak mau beli, dolarmu sudah terlalu tinggi. Kamu dulu belinya 12.000, sekarang kamu jual 16.000, saya nggak mau beli, terlalu tinggi, tunggu agak turun. Kan nggak mungkin Bang BCA ngomong gitu, Pak. Ya. Benar nggak? Iya. Nah, berbeda kalau kita misalnya, contoh misalnya bisnis properti. Karena saya kan juga pernah di bisnis properti, Pak. Saya beli rumah seharga 1 miliar. Kemudian saya beli rumah seharga 1 miliar, misalnya 5 tahun lalu. Ya. Kemudian saya mau jual sekarang dengan harga 1,2 miliar kepada pembeli. Pada saat ada calon pembeli kita, bisa nggak pembeli kita ngomong, waduh saya nggak mau beli deh 1,2, rumahnya, harga rumahnya masih terlalu tinggi, bisa nggak turun kembali jadi misalnya 1 miliar doang, atau mungkin bahkan lebih rendah, 800. Bisa nggak pembeli ngomong gitu? Bisa aja, malah dia Bisa, Pak. bisa, iya. Makanya dari situ saya tertarik di bisnis forex. Karena bisnis forex ini likuiditasnya itu sangat tinggi. Berbeda dengan bisnis-bisnis konvensional yang lain. Karena kita langsung berhubungan dengan bank dunia, bank besar. Likuiditasnya tinggi, kapanpun kita mau jual itu, jual dan beli itu pasti selalu ada. Ya. Mau di harga berapapun itu pasti ada. Tidak pernah kita mengatakan bahwa pada saat kita pergi ke bank, terus bank mengatakan, saya nggak mau beli, harganya masih terlalu tinggi. Saya nggak mau terima barang kamu. Kan nggak mungkin seperti itu. Pasti mau tidak mau, pasti bank akan beli. Ya, sama halnya kalau misalnya kita berdagang emas. Kita beli emas pada saat itu mungkin cuma 500.000 per gram. Sekarang kan emas sudah menyentuh 1.200.000 per gram. Mungkin nggak pada saat kita pergi ke toko emas, wah saya nggak mau beli emasnya 1.200.000, kamu beli terlalu murah dulu 500. Tunggulah harganya emas turun-turun misalnya jadi 1 juta. Saya nggak mau terima dulu. Ya, kan nggak mungkin Pak toko emas ngomong gitu. Pasti ada barang, dia pasti langsung beli. Mau semahal apapun harganya, pasti dia beli, Pak. Kan logikanya begitu. Ya, cuma kan bedanya kalau kita main emas fisik, ya pasti kan resiko pasti ada juga ya. Karena kan kalau emas fisik kan berarti kan ada resiko mungkin kita harus taruh di tempatnya di safety box dan sebagainya. Bisa resiko diambil orang, dicuri, atau mungkin kita harus bawa ke toko emas, ya itu kan butuh effort, Pak. Nah, sementara sekarang kan kalau trading forex kan teknologinya sudah bagus, ya. Teknologinya sudah bagus, sudah canggih, jadi kita tinggal klik saja sudah bisa langsung melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Ya, saya pikir itu, Pak. Oke. Nah, saya termasuk orang yang dulu berpendapat, wah itu trading forex itu judi. Apa itu kan gitu ya. Lama-lama saya lihat kalau trading forex itu judi, maka negara ini melalui Bapepti itu melegalkan judi dong. Karena kan trading forex kan tetap berjalan gitu ya. Kan nggak lucu masa negara mendukung perjudian. Nah, menurut saya ini tolong dikoreksi Pak ya kalau saya salah. Bisnis apapun itu ada resiko. Kita ambil contoh. Dulu pemilik franchise di Indonesia, master franchise
di Indonesia lah sebut saja gitu ya. Untuk McDonald itu kalau saya nggak salah Pak Haji Bambang Rahmadi kalau saya nggak salah. Apa jeleknya itu yang namanya sistem McDonald? Tetapi mohon maaf, dia fail, diambil alih sama grup teh botol sosro sekarang. Oke. Kemudian bisnis apa lagi yang sebenarnya itu solid? Apa? 7-Eleven. Wah, di Jepang itu banyak banget 7-Eleven, walaupun aslinya itu dari Amerika. Tapi 7-Eleven begitu masuk Indonesia dengan sistem franchise-nya yang canggih, bubar juga tuh. Artinya setiap bisnis ada risiko. Apakah ketika yang namanya Pak Bambang Ramadi mengambil franchise itu dari McDonald dia berjudi? Mungkin enggak loh. Karena dia pasti sudah analisa dulu. Apakah Modern Group ketika mengambil 7-Eleven masuk ke Indonesia dia berjudi? Enggak juga. Dia pasti sudah melakukan perhitungan. Tetapi apakah dengan melakukan itu akhirnya dia pasti dijamin langgeng? Enggak juga. Ternyata sejarah mencatat itu, ya kan? Artinya bisnis apapun tadi saya setuju ada resikonya. Nah, tergantung di sini kuncinya menurut saya ya. Bagaimana kita memanajemeni resiko. Nah, kira-kira Pak Alfa, kalau di trading forex kan saya suka dengar ya sering ya. Nah, itu kan tergantung manajemen resiko kita, manajemen emosi kita. Sama seperti kalau saya nanya ke showroom. Terakhir saya dapat jawaban bagus nih dari salah satu merek mobil. Saya nggak usah sebut namanya. Ketika saya tanya, mobil ini 1 liter bisa berapa kilometer? Kemudian dia jawabnya sederhana. Kalau mobil yang lain atau sales-sales yang lain biasa jawab, wah ini bisa 1 liter 20 kilo Pak. Atau 1 liter 15 kilo gitu ya. Padahal ketika kita pakai nggak sampai segitu. Nah yang ini saya dapat jawaban bagus nih. Dia bilang, tergantung injekan kaki Bapak di pedal gas. Gitu. Maksudnya kalau injekan saya itu agresif, saya catat boros. Tapi kalau saya berpengalaman bawa mobil gitu ya, injekan kaki saya, nah saya sudah ketemu itu ritme untuk mobil saya ya, injekan kaki saya supaya bensinnya nggak boros. Nah, saya coba menganalogikan ke mekanisme expert advisor yang Pak Alfa sudah jalani 3 tahun dan 1 tahun lebih di Monex ini. Tentu ada yang namanya manajemen risiko yang seperti tadi juga manajemen emosi. Nah, sebelum Pak Alfa terangkan, saya mau umumkan dulu nih. Nanti kita yang tadi saya katakan di tanggal 1 Agustus, hari Kamis, kita ada seminar. Ya, nanti Pak Alfa datang juga ke Jakarta bicara mengenai expert advisor-nya. Bagi Anda yang mau ikut bisa lihat di di bawah sini ya linknya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa daftar. Seminar ini gratis. Bagi Anda yang tinggal di Jakarta, saya sarankan ikut onsite di kantor Monex. Ada snack lah, ada teh, ada kopi, ada makan malam. Serius. Tapi kalau Anda yang di luar kota, Anda bisa ikutnya secara online melalui Zoom. Nah, Anda lihat di sini linknya ya. Ini ambil contoh nih ya. Kalau nama Anda Budi, ini contoh. Padahal udah saya sebut contoh, tapi tetap aja orang waktu daftarnya pakai ketik Budi gitu. Enggak, ini contoh. Anda bisa lihat di sini. Kalau nama Anda Budi, Anda mau ngikut onsite di tempat, Anda ketik Budi spasi onsite. Tapi kalau nama Anda Chandra, Anda ketiklah Chandra spasi onsite. Jangan Budi terus gitu ya. Anda kirim WA Anda ke 0821 100 170. Itu kalau Anda mau ikut onsite. Kalau Anda mau ikut online, karena Anda tinggalnya di luar pulau, di Kalimantan, di Bali, kita bahkan ada yang dari Singapura gitu ikut kita. Anda ketik, misalnya nama Anda Susi. Atau kalau di bawah ini dengan contoh Budi, ketik Budi, spasi online. Kirim WA-nya ke 0821 100 170. Nanti kita kirim linknya. Ya. Nah, oke, kembali lagi ke Pak Alfa. Benar nggak Pak Alfa? Tadi kan saya analogikan soal mobil ya, yang saya dapat jawaban dari salesnya bagus. Tergantung injekan kaki Bapak. Kalau orang yang belum berpengalaman, dia injek itu pedal gas sekenceng-kencengnya karena wah mobilnya enak gitu, itu boros biasanya. Tapi bisa juga mobilnya kita bikin cepat, tapi injekan kaki kita ada ritmenya lah. Saya nggak bisa terangkan detail di sini ya. Itu bisa menghasilkan
konsumsi BBM yang ini. Nah, kita kembali nih ke trading forex. Biasanya pengalaman seseorang seperti Pak Alfa yang sudah 10 tahun itu bisa mengendalikan tadi itu yang namanya emosi, resiko, yang ujung-ujungnya menjadi kunci supaya dia bisa mendapatkan profit maksimum. Nah, bisa diterangkan nggak Pak sekilas nih Pak? Walaupun nanti di seminar pasti Bapak terangkan juga. Silakan. Ya, jadi saya sih sudah melalui berbagai macam ini ya, menggunakan berbagai macam metode, terutama pada saat awal-awal pun semua metode sudah saya lakukan ya. Jadi sebenarnya trading forex ini adalah seni memanage resiko ya. Kalau memang berbagai macam robot pun sudah saya cari, robot averaging, robot one shot dan sebagainya, semua sudah saya pelajari semua. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu lebih jelas, itu nanti saya akan jelaskan pada saat seminar. Ya, pada saat seminar, Bapak Ibu silahkan hadir. Itu tidak ada biaya sama sekali, ya, tidak dipungut biaya sama sekali, dan Bapak Ibu juga tidak ada rugi sama sekali, ya. Cuma menyisikan waktu, dari rugi materi pun tidak ada sama sekali. Jadi nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan pada saat seminar, seperti itu. Ya. Nah, ini suatu kesempatan yang menurut saya bagus ya, karena sekarang ini tercatat sudah lebih dari 100 orang yang benar-benar sudah memanfaatkan expert advisor-nya Pak Alfa. Dia biasanya mulai dengan ikut edukasi ini gratis. Gak ada rugi kan? Apa sih ruginya Bapak Ibu ikut edukasi yang gratis? Walaupun kadang-kadang orang suka tanda kutip ngenyek, kalau gratisan mah pasti jelek lah gitu ya. Makanya ikut aja dulu ya. Anda nggak bayar kok. Apalagi kalau Anda ikut onsite, Anda dapat snack, dapat teh, dapat kopi, dapat makan malam tuh. Terus kalau Anda merasa setelah mendengarkan edukasi dari Pak Alfa, nggak cocok saya, ya udah pulang aja gitu ya. Atau Anda ikut yang melalui online, modal Anda apa? Internet connection dan Zoom. Anda pakai Zoom nanti ya. Begitu ada dengar ocehan Pak Alfa dan juga saya juga akan ngoceh sebentar di sana, terus Anda merasa, saya nggak cocok ini. Atau mungkin, ini mah masih tetap Anda ngotot, ini mah judi gitu ya, terserah gitu ya. Terus Anda bilang, saya nggak cocok. Nggak ada masalah, karena mengikuti seminar ini tidak ada kewajiban untuk Anda nantinya harus ikut trading. Enggak, setidaknya Anda ngerti trading itu bagaimana mengelola resiko untuk mendapatkan atau memaksimumkan profit. Sekali lagi, Anda lihat di bawah sini ya, ada linknya ya. Jadi kalau Anda mau ikut seminarnya, Anda bisa ikut onsite. Kalau Anda di Jakarta, saya sarankan kalau Anda di Jakarta, ikutlah onsite. Karena Anda bisa ketemu saya, bisa ketemu Pak Alfa. Tapi kalau Anda ada di luar Jakarta, ya Anda ikutnya online melalui Zoom. Sekali lagi, di bawah ini cuma contoh, kalau nama Anda Budi. Kalau Anda namanya Susi, ya ketiknya Susi. Kalau Anda namanya Budi, ya ketik Budi. Misalnya, Anda mau ikut onsite, Anda di Jakarta, ketik Budi, spasi onsite. Itu catatannya kalau nama Anda Budi. Kirim WA ke 0821 100 170 seperti di bawah ini. Oke. Tapi kalau Anda mau ikut online, ketik Budi, spasi online. Itu dengan catatan kalau nama Anda Budi. Kalau nama Anda Chandra, ya Anda ketik Chandra, spasi online. Kirim WA ke 0821 100 170. Ya. Kalau Anda mau ngikut onsite, nanti kita kirim alamatnya, tempat kantor Monex-nya. Anda yang mau ngikut online, nanti kita kirim link Zoom-nya. Oke. Nah, Pak Alfa, apa lagi yang mau ditambahkan, Pak, mengenai seminar nanti nih, yang tanggal 1 Agustus, hari Kamis? Ya, mungkin nanti kita akan ini ya, artinya ada beberapa mungkin testimoni-testimoni Pak ya, yang bisa kita artinya dari member-member ya, karena kan tidak terasa member ini sekarang sudah mencapai 100 ya. Jadi puji Tuhan sudah bisa berjalan selama 13 bulan ya, 14 bulan. Eh, dan puji Tuhan sampai saat ini belum terjadi masalah yang cukup berarti ya. Mungkin ya mungkin ada juga dalam suatu sistem kan saya nggak bisa menutup kemungkinan. Pasti ada yang kecewa dan ada juga yang berhasil ya. Mau pekerjaan apapun itu kita nggak mungkin bisa mengharapkan 100% orang puas. Pasti ada yang kecewa. Nah,
kadang yang kecewa itu kan kita nggak tahu. Bisa jadi, aduh profitnya terlalu kecil. Saya carinya yang 100% sebulan. Ya, kadang ada yang seperti itu, Pak. Jadi memang kita juga sadari itu dan kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam bisnis apapun kita nggak bisa menuntut orang selalu senang dengan kita. Pastikan dalam bisnis apapun itu pasti ada namanya cocok dan tidak cocok. Ya, kita tawarkan saja. Bisa jadi kan pada saat dijalankan pun Bapak Ibu tetap merasa tidak cocok, ya tidak masalah. Kita juga kan nggak bisa paksa seperti itu. Ya ini menarik nih. Karena kalau di investasi bodong biasanya dia janji ini saya punya robot satu hari minimum 1-2%. Ya kalau benar begitu setiap bulan bisa 20% lebih, setahun kan 240% ya. Kalau itu benar terjadi, ya Ibu Sri Mulyani pasti taruhlah uang negara supaya dapat 200% lebih setahun itu ya. Ada juga orang yang mengomentari, "Ah, Bapak profitnya ini Pak Alfa nih EA-nya paling cuma antara 5-10% sebulan, kecil. Saya pernah punya atau masih ikut satu robot trading sebulan bisa dapat 100%." Ya kita ketawa aja. Kalau Anda sebulan 100%, ya kita lihat apakah selama setahun setiap bulan Anda 100%. Nah, enggak kan? Jangan-jangan di bulan ini Anda dapat 100%, bulan depan Anda loss-nya 200%. Karena Anda tidak bisa mengelola emosi, tidak bisa mengelola resiko. Apakah ada Pak robot yang bisa ngasih 50-100%? Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi mungkin cuma di bulan itu, tapi bulan lainnya Anda loss-nya 2 kali lipat misalnya. Anda mau? Ya kan enggak kan? Nah, makanya di sini Anda akan belajar expert advisor yang sesungguhnya, yang tidak janjikan profit konsisten. Jadi kalau ada orang yang nawari Anda, expert advisor-nya kita ini konsisten, wah itu bohong lah. Kalau kita di sini bilang, kita tidak pernah menjanjikan profit harian yang konsisten. Tapi dalam kita hitungan tahunan, ya boleh dibilang lah konsisten. Nantilah akan diterangkan oleh Pak Alfa. Oke Pak Alfa, apalagi nih sebelum kita tutup? Ya, jangan lupa datang di seminar saja. Nanti kita akan jelaskan ya. Tidak ada ruginya juga ya. Oke, jadi Anda lihat di bawah sini ya linknya ya, bagi Anda yang mau daftar ya, Anda baca saja ya. Juga ada tadi ada link juga untuk buka akun demo lah istilahnya ya. Anda dapat virtual account $10.000. Anda kalau mau coba-coba latihan sendiri trading forex dengan uang virtual itu silakan. Anda buka linknya juga tadi berkali-kali lewat ya. Nah silakan. Jadi itu saja. Kami tunggu pendaftaran Anda yang mau ikut seminar dan kita lihat apakah yang akan dipresentasikan ini judi atau bukan. Karena setiap kali saya buat podcast seperti ini banyak komentar, ini mah judi lah gitu ya, tanpa dia pernah ikut seminarnya itu ya. Nah, kalau Anda selalu bilang trading forex itu judi, ya maka kan lucu pemerintah melalui Bapepti melegalkan perjudian, yang enggak. Oke, rasanya itu saja ya Pak Alfa ya. Jadi kita tunggu teman-teman yang berminat untuk daftar ya melalui link yang tadi sudah saya jelaskan, juga bisa lihat di deskripsi video. Itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerah. Seperti biasa, terima kasih.